أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu, dan juga keteguhan hati di dalam memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian tersebut merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kita istiqamah di dalam menjalankan kebaikan tersebut. Allah jadikan kita hamba-hamba yang kuat di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat segala amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk dari syukurnya kita menjadi hamba yang lebih bersyukur, hamba yang lebih baik, dan hamba Allah yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat selalu tersampaikan, sunnah-sunnah selalu kita laksanakan, bukti kecintaan kita, bukti menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, uswah kita, sebagai pegangan hidup dari sunnah yang telah beliau ajarkan. Dari sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan syafaat bantuan di hari kiamat kelak, dan yang paling diharapkan oleh umat Nabi Muhammad dapat dipertemukan bersama beliau di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk keberkahan marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan fikih di bab al-libasu waz-zinah, yaitu bab tentang bagaimana Islam telah mengajarkan kepada kita tentang berpakaian sesuai dengan syariat, dan juga bagaimana berhias ataupun memperindah diri kita. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, al-aslu fil ahkamil libas wa zinati al-hil. Asal di dalam hukum berpakaian dan juga berhias, memperindah diri itu adalah halal. Sebagaimana yang juga kami jelaskan sebelumnya, syariat Islam itu tidak mengekang atau bahkan tidak membatasi segala jenis perhiasan dan juga pakaian yang kita gunakan. Selagi apa yang sudah ditentukan syariat dilaksanakan dan apa yang telah dibatasi oleh syariat kita jauhi, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan apapun pakaian-pakaian ataupun perhiasan-perhiasan yang kita inginkan tersebut. Karena huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah yang menciptakan segala sesuatu di atas bumi ini untuk kita, dan untuk kita laksanakan, untuk kita gunakan dan kita manfaatkan. Namun ada batas-batas tertentu, dan batas ini Bapak Ibu sekalian tidak banyak, sedikit ya yang sudah ditentukan di dalam syariat. Di antara batas-batas tersebut, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana diharamkan bagi seseorang untuk menggunakan az-zahab wal fiddah, emas dan juga perak, di dalam kegiatan sehari-hari, kecuali untuk jual dan juga beli, untuk alat tukar ataupun untuk sebagai investasi dan sebagainya. Namun apabila digunakan untuk perhiasan, apabila digunakan untuk hiasan di rumah, ataupun pernak-pernik di dalam pakaian yang kita gunakan, maka syariat mengharamkan hal tersebut. Namun keharaman tersebut diberikan pengecualian
seperti dibolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakannya, dan juga dibolehkan apabila penggunaan emas dan perak tersebut digunakan dengan tujuan untuk pengobatan ataupun hal darurat lainnya. Selain itu, maka Islam melarang digunakan untuk perhiasan rumah ataupun hiasan di rumah, digunakan sebagai alat ataupun digunakan untuk perhiasan tubuh, cincin, gelang, ya, khususnya bagi laki-laki, dan diperbolehkan bagi perempuan. Hal tersebut merupakan bagian yang sudah ditentukan dalam syariat untuk ditinggalkan. Dan juga kita sudah membahas tentang tahrimul labsil harir lirrijal. Tidak diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk menggunakan harir ataupun kain yang terbuat dari sutra. Ya, hal tersebut dikarenakan banyak alasan ataupun hikmah di dalamnya. Islam memperbolehkan ataupun memperkecualikan keharaman tersebut apabila ada hal yang darurat ataupun hal-hal yang sifatnya untuk penyembuhan, baik itu bagi khususnya bagi laki-laki, namun diperbolehkan untuk perempuan. Kemudian juga kita sudah membahas tentang tahrimul khidab bisawad, diharamkannya ataupun dilarangnya bagi kita laki-laki dan juga perempuan untuk bahasa kita tuh pikok dengan menggunakan warna hitam, namun dibolehkan bahkan disunahkan menggunakan warna selain daripada hitam. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Bapak Ibu sekalian, termasuk masih di dalam bab berhias dan juga berpakaian. Tahrimu muwasalati syi'r, diharamkan untuk muwasalah rambut, atau bahasa kerennya sekarang biasanya ibu-ibu ataupun gadis-gadis bahasanya tuh extension ya ibu ya. Ada istilah yang namanya extension. Extension tuh nyambung rambut. Jadi rambutnya itu mungkin ya pendek, pengen disambung. Ataupun mungkin rambutnya itu tipis, pengen disambung rambutnya supaya lebih tebal lagi dan sebagainya. Wasala sya'ru bisya'ri akhar haramun 'alal rijal wan nisa. Menyambungkan rambut dengan rambut yang lain ataupun rambut dengan yang sifatnya masih tergolong rambut dari manusia, maka haram bagi laki-laki dan juga perempuan. Baik itu mutazawwijin atau ayami, baik dia adalah sudah menikah ataupun belum menikah, litajammul aw ghairihi, baik itu tujuannya untuk memperindah aw ghairihi atau yang lainnya. Wa huwa kabirah minal kabair, merupakan dosa besar, liwurudul li'an li fa'ilihi, karena ada sebuah dalil yang menunjukkan orang yang menyambung ya extension rambut tersebut dikategorikan sebagai orang yang terlaknat, wal muawinu fihi, dan hendaklah hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas tersebut dijauhi dan kita saling menasehati di dalamnya. Lidzalika fuqaha, oleh karena itu para ulama menjelaskan, in wasalatil mar'ah, kalau saatnya seorang wanita menyambungkan sya'roha bisya'ri adi, menyambungkan rambutnya dengan rambut yang lain, yang itu merupakan rambut dari manusia, imra'atun kana aw rajulan, baik laki-laki maupun perempuan, muharraman aw zaujan, mahraman aw zaujan, baik itu bentuknya mahram, masih keluarga, rambutnya masih keluarganya, ataupun itu adalah istrinya, bahwa tetap masuk dalam kategori yang diharamkan. Li'umumul adillah, karena dalilnya mengatakan keumuman dan tanpa ada pengecualian di dalamnya. Wali'annahu yuhramu intifa'u bisyi'ril adami wasairi ajzaihi likaramatihi, karena juga hikmahnya dalam syariat itu dilarang untuk memanfaatkan anggota tubuh, bagian dari anggota tubuh manusia, wasairi ajzaihi, dan juga beberapa anggota ataupun bagian dari tubuh manusia itu likaramatihi, dikarenakan Bapak Ibu
seluruh anggota tubuh manusia ini tanpa terkecuali, dan itu bagian tubuh manusia, wajib untuk dimuliakan. Bal yudfanu sya'ruhu wa zafruhu. Bahkan disyariatkan untuk rambut kita itu, Bapak Ibu, dipotong tuh jangan dibuang ke sampah, kita kuburkan. Begitu juga dengan kuku yang sudah kita potong, kalau pacak jangan langsung dibuang baik, kita juga kuburkan. Sebagaimana ada bab yang sudah pernah kita pelajari, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya manusia itu ya diwajibkan, seorang muslim khususnya diwajibkan untuk apabila sudah meninggal dunia ataupun terpotong bagian dari tubuh tersebut, maka wajib untuk dikuburkan. Nah, termasuk rambut dan juga kuku, itu bagian yang harus dimuliakan dengan cara dikubur. Wasairi ajzaihi infasalat minhu halal hayah. Begitu juga dengan yang kami sebutkan tadi, anggota tubuh yang terpotong ketika hidup, maka harus diberikan kemuliaan. Wa in wasalathu bi sya'ri ghairu adam. Apabila seorang wanita menyambung rambutnya dengan rambut manusia yang lain, fa in kana sya'ran najasan, ataupun Ustadz ya rambutnya itu ya orang dalam keadaan masih hidup, sudah meninggal dunia, maka ulama mengkategorikan orang yang sudah meninggal dunia itu, sebagian ulama ada yang mengkategorikan mayitnya manusia itu najis, maka juga najis juga rambutnya tersebut. Au sya'ru ma la yuqul lahmahu izan fasala fi hali hayati. Atau Ustaz kami menggunakan rambut bukan dari manusia, Ustaz, menggunakan dari hewan, yang mana hewan tersebut tidak dimakan dagingnya, ya. Idzan fasala fi hali fa huwa haramun aidan, maka juga bagian yang diharamkan. Li umumun an-nahyi an zalik, dikarenakan ada dalil yang mengharamkannya. Wa amma sya'rut tahir min ghairi adim, Ustaz, kalau seandainya dia bentuknya rambut bukan dari manusia, namun dari hewan yang halal, bagaimana hukumnya? Fa illam yakun laha zaujun fa huwa haram. Baik itu kalau seandainya contoh dari manusia, walaupun dia bentuknya masih hidup ataupun sudah meninggal, haram. Begitu juga dengan ya dari bagian hewan tertentu, juga hal yang masuk dalam kategori yang diharamkan di dalam syariat Islam. Apalagi kalau seandainya manusia yang itu masih hidup, rambutnya digunakan untuk extension tadi itu, dan dia mungkin sudah menikah tanpa izin dari suaminya, maka haramnya bagian dari keharaman yang double, haram menyambungkan dan juga haram memberikan rambut tersebut kepada orang lain tanpa izin dari suaminya tersebut. Wa amma tahmirul wajhi wa tatriful asabi fa in uzina bihi zawj jaza wa illam yu'zan lam yajis. Ya. Kalau seandainya untuk hal-hal yang berhubungan dengan berhias dan sebagainya, maka itu diperbolehkan di dalam syariat Islam dengan syarat izin dari suaminya. Wa amma wasala syi'ri bi khuyut minal harir wa nahwihi. Ustaz menggunakan benang-benang, menyambung rambut menggunakan benang-benang dari sutra. Wa nahwihi mimma la yushabbihu sya'ar, yang tidak menyerupai rambut, benang-benang. Mungkin ibu-ibu pengen extension rambutnya itu disambung dengan benang jahit ataupun terbuat dari sutra, ulama membolehkannya. Fajaizun wa laysa manhiyan, dan tidak dilarang, li'annahu laysa lahu hukmul wasal, karena yang masuk di sini adalah hukum menyambung rambut adalah dengan rambut yang sama, baik itu dari manusia ataupun selain dari manusia. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar, saudari dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Asma radhiyallahu anha, anaknya ataupun putrinya dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, maqalat ja'at imra'ah ila Nabi
Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna libnatan urasiyan, wahai Rasulullah, aku ini mempunyai anak wanita dan sebentar lagi dia ini akan menikah. Asabatha hasbah, dan dia terkena penyakit tertentu yang menyebabkan tamarraqa sya'ruha, yang menyebabkan rontok rambutnya. Afa asiluhu, apakah aku boleh untuk menyambungkan dengan rambut yang lain?" Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan tegas, la'anallah, Allah melaknat al-wasilah, orang yang menyambung rambut, wal mutawassilah, dan orang yang minta sambungkan rambut tersebut. Dari sini menunjukkan bahwasanya keumuman. Ustadz, kan itu dalam keadaan sakit, berarti boleh. Justru hadis ini menunjukkan tentang seorang wanita yang berada dalam keadaan sakit. Rontoknya rambut tersebut dikarenakan sakit, maka dimasukkan ke dalam kategori yang diharamkan di dalam syariat Islam. Jadi itu hukum tahrimul muwasalati sya'ar. Haramnya untuk menyambung. Nah, Bapak Ibu sekalian, muwasalah di sini adalah menyambung rambut. Ya. Sehingga ulama mengatakan berbeda keadaannya dengan menggunakan wig tadi itu. Ya, ulama berbeda, ada yang mengatakan sama baik, nyambung rambut dengan wig itu juga haram hukumnya. Karena itu menggunakan rambut yang lain dan itu rambut manusia. Ada ulama yang mengategorikan boleh karena bukan menyambung. Nah, namanya menyambung itu ada aktivitas menjadikan rambut yang asli itu menyambung dengan rambut yang palsu sehingga seolah-olah menjadi rambut yang sama. Sedangkan wig itu memang ada kaitannya dengan rambut gitu. Ya, atau bentuknya hanya menutupi rambut yang asli dengan rambut yang palsu. Tapi pendapat ulama yang rajih, kalau tidak dibutuhkan, wig itu juga masuk dalam kategori haram. Haram bisa masuk ke pembahasan yang kita bahas. Haram yang kedua masuk dalam kategori pemalsuan di dalam keadaan dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, pembahasan selanjutnya tahrimul wasy wan namsi wat taflij, haram untuk mentato. Nah, jelas ini Bapak Ibu, nanti kita bahas. Tato itu juga masuk dalam kategori yang najis Bapak Ibu, nanti kita bahas. Wan nafsu, mencabut, mencukur, menggunting alis, Ibu. Ini ibu-ibu biasanya. Kalau bapak mungkin jarang. Wat taflij, taflij itu adalah memberikan renggang. Jadi mengikir gigi supaya gigi itu bentuknya lebih renggang. Mungkin zaman dulu Bapak Ibu standar gigi indah itu dia tidak rapat, agak renggang sedikit. Sehingga ulama memberikan hukum merenggangkan, mengikir gigi. Ataupun zaman sekarang itu Bapak Ibu menjadikan gigi itu bentuknya agak kejingoan, agak taring sedikit. Ca Dracula mungkin. Nah, itu modern ataupun mode sekarang ini, dan itu termasuk bagian yang diharamkan. Insyaallah akan kita jelaskan. Al-wasmu huwa an tugharriza ibrah. Wasm ataupun tato itu adalah bagaimana cara ketika kulit itu ditusuk dengan ibrah, dengan jarum. Wa nahwiha fi zahril kaf, di anggota tubuh tertentu seperti di tangan, wal ma'sam, di pergelangan, di wajah ataupun di bibir dan sebagainya. Au ghairi zalika minal badan hatta yasilad dam, sehingga keluar darah, ya. Summa yuhsa mahalul gharaz bikahl, kemudian tusukan tersebut dimasukkan cairan tertentu, ya, yang menyebabkan adanya timbulnya gambar-gambar tertentu dan sifatnya temporer. Maka itu masuk dalam kategori yang diharamkan di dalam syariat. Baik di dalam al-rijal wan nisa, laki-laki perempuan, la farqu bainal fa'il wal maf'ul bihi. Dan ini masuk dalam hadis Nabi, nanti akan kami jelaskan. Keharaman tersebut berlaku bagi yang mentato dan yang ditato. Ya. Baik itu juga yang mencukur alis, yang minta cukur ke alisnya.
Baik juga yang meratakan gigi ataupun minta ratakan gigi. Wazalika liwurudul la'an alaihi, karena ada dalil hadis Nabi yang menunjukkan bagian dari hal yang dilarang dalam syariat Islam. Wala yal'anu illa ala fi'il muharram, dan kata ulama segala sesuatu yang masuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti haram hukumnya. Wal mawdi'ul ladzi wasyama yasiru mutanajjisan, tempat yang setelah Bapak Ibu tato itu, maka kata ulama itu merupakan bagian yang najis di dalamnya. Karena linhibasi damu bihi, karena kita kemarin sudah membahas Bapak Ibu, karena ada keluarnya darah dan darah tersebut membantu untuk proses pelekatan di dalam cairan tersebut. Fa in amkana izalatihi bil ilaji wajib. Kalau seandainya ada nanti teknologi, ataupun sekarang teknologinya untuk menghapus tanpa ada yang memudaratkan, wajib untuk dihapus, kata ulama. Fa illam yumkin illa bil jarah. Kalau seandainya tidak mungkin, ataupun bisa merusak, ataupun bisa menyebabkan hal-hal yang mengarah kepada mudarat, maka dibiarkan. Fa in khayyafa minhu hudusud darar. Aibun, atau bisa menyebabkan aib. Contoh Bapak Ibu mungkin ada yang mentato di pipinya. Tiba-tiba alatnya itu bisa menyebabkan mungkin rusak pipi dan sebagainya. Atau tangan dan sebagainya. Maka kalau bisa ada apa-apa untuk dibiarkan tato tersebut. Lam tajib izalatahu wa takbit taubah fi suqutil ism. Wajib bertaubat supaya Allah mengampuni dosa tersebut. Fa illam yakhfi fi syai'in min dzalika lazima izalatihi wa ya'si bi ta'khirihi. Kalau mampu untuk dihilangkan, tempatnya bukan yang memudaratkan, alatnya sudah modern tetapi tidak dihilangkan atau bahkan mentakhirkannya untuk menghilangkan, maka selama itu kata ulama masuk dalam kategori kemaksiatan. Dalil, nah ini yang paling penting, bahwasanya an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah sahabat Nabi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'anallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat al-washimat, orang-orang yang mentato, wal mutawashimat, orang-orang yang ditato, wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn, wanita-wanita yang mencabut, mencukur, kemudian ataupun menggunting alisnya, wal mutafallijat, ataupun juga mengikir giginya itu untuk keindahan, al mutaghayyiratil khalqallah, serta merubah ciptaan Allah yang lainnya, wa mali la al'ana min la'nati rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidaklah melaknat kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah melaknat orang-orang demikian. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-wasilah wal mutawassilah wal washimat wal mutawashimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung rambut, yang minta sambungkan, orang yang mentato dan juga minta tatokan. Kecuali ada pengecualian Bapak Ibu. Dibolehkannya seperti tadi mencukur alis Bapak Ibu, mana bata mencukur bulu-bulu tertentu, mana tapi wajil marhah. Contoh, alis ibu itu bentuknya sudah sampai ke kening mungkin. Atau alis kita tuh nyambung ke jenggot, maka ada apa-apa dicukur. Atau tumbuh jenggot, akan ada wanita-wanita tertentu yang bentuknya ada tumbuh bulu-bulu seperti jenggot ataupun kumis. Maka dibolehkan, fala yuhramu izalatuha, tidak diharamkan untuk dicukur. Bal yastahib, bahkan disunnahkan, ya. Li'anna nahi innama huwa lamma fil jawafil hawajib wa ma fi atrafil wajh, ya. Kazalika iza ihtiyaj ilaihil ilaj, atau dibolehkan untuk pengobatan. Contoh, mungkin ibu-ibu mungkin tiba-tiba pengen operasi tertentu di daerah kening mungkin kan, maka dokter wajib untuk mencukur ya alis dan sebagainya, maka itu dibolehkan di dalam syariat. Selain daripada itu, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan seperti yang kami sebutkan tadi, namsu itu bukan mentato secara umum Bapak Ibu.
Bahkan mentato dalam hal zaman sekarang itu mungkin ibu-ibu lebih tahu. Ada namanya sulam alis, sulam bibir. Bahasanya besulam itu kan masuk bagian dari tato, menato, dan itu diharamkan di dalam syariat Islam. Kemudian yang keenam, tashabbuhur rijal bin nisa wan nisa berrijal. Diharamkan juga bagian dari bab yang kita bahas pada malam ini, bab perhiasan dan juga bab pakaian, diharamkan bagi laki-laki menyerupai perempuan dan juga sebaliknya. Tashabbuhur rijal bin nisa innama yakunu fil libas wa zina. Keharaman tersebut mencakup di dalam perhiasan dan juga pakaian. Misal labsul asawir, lelaki diharamkan bapak-bapak sekali untuk menggunakan gelang, kecuali gelang dengan tujuan tertentu seperti haji. Ustadz kami pakai jam, tidak apa-apa. Ustadz kami pakai gelang ini bentuknya untuk kunci, ya silakan. Ustadz kami pakai gelang ini bentuknya sambil tasbih, mengkoda hilang, boleh. Tapi untuk gelang-gelang yang sifatnya perhiasan, ulama mengkategorikan tasabbuh rijal bil mar'ah, seorang laki menyempurna perempuan, karena gelang itu adalah bagian dari perempuan. Wal aqrat, anting-anting, jelas. Kalau gelang tadi mungkin lah. Katik ceritanya lanang pakai anting, tujuan apapun. Oh kami ini haji, tak kata. Haji itu pakai gelang. Untuk nandokan itu jemaah Indonesia. Apalagi wal atwab, lanang pakai bandu, pakai pita rambut. Nah, itu bagian dari yang diharam. Wa kadzalika fil kalam, begitu juga Bapak Ibu sekalian, nemukan kawannya, nemukan keluarganya ketika laki-laki menyerupai perempuan. Katakallu fi at-tasanni, seperti perangainya yang dibuat-buat, ya. Perangai dibuat-buat secara lemah lembut. Wa takassur, perangai yang bentuknya gemulai. Wa tarqiqus saut, dan suaranya itu bentuknya gemayu. Wa talyinul kalam, lemah lembut dalam perkataan. Ketika itu merupakan bagian dari sifat wanita, maka termasuk dalam tasyabuh yang diharamkan. Wa tashabbuh an-nisa firrijalu inama yakunu bizai. Begitu juga sebaliknya, wanita pun tidak diperbolehkan, diharamkan menyerupai laki-laki. Seperti ya wanita ya cukup dengan sifat wanita yang sebagaimana syariat Islam jelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita itu adalah sosok yang dilindungi oleh laki-laki. Maka termasuk juga Bapak Ibu hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat rujulah, kelaki-lakian, bahasa kita tuh tomboy, kemudian mencukur rambut seperti laki-laki, ya. Wa nahwi zalika mimma 'alaihi rijal fil 'adah. Ketika itu kita tahu adalah kebiasaan seorang perempuan ataupun kebiasaan seorang laki-laki dituruti oleh perempuan, maka itu masuk dalam kategori hadis. Insyaallah akan kita sebutkan. Hukumnya apa? Hukumnya haramun wa huwal kabirah, dan itu bagian dari dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasul Ibnu Abbas berkata bahwasanya la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihina minar rijalu bin nisa, seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihatu minan nisa berrijal, dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Wa in kana zalika khalqah min ghairi tasannu wala taqallub fala yulamu alaihi walakin alaihi ayatakallifa izatu zalika nafsi. Tapi kalau seandainya itu merupakan dari tabiatnya, maksudnya bukan buat-buatan. Mungkin hidup, jadi memang mungkin dia ini dididik dengan ayu-ayunya, sehingga bentuknya kebiasaan tersebut, karena namanya anak kecil, itu mungkin bagi dia adalah kehidupan yang normal pada umumnya. Bighairi tasannu, bukan dibuat-buat seperti di film-film dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Wala takallub, dan itu tidak dijadikan sebagai perangai sehari-hari. Fala yulamu alaihi, maka hal tersebut bagian dari butuh untuk ditarbiyah, diperbaiki. Wa in yaqsudu wa taqallub fa huwa muharramun mazmum. Kalau itu disengaja maka tetap diharamkan, tetapi kalau seandainya itu adalah ketidaktahuannya maka dinasehati dan juga untuk diberikan pengarahan di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah taswir, dan ini salah satu pembahasan yang sering kontroversi
Bapak Ibu sekalian, diharamkan untuk mentaswir. Apa itu taswir? Menggambar sesuatu. Taswirul insan wal hayawan, menggambar, membuat gambar manusia dan hewan. Wa kullu ma fihi ruh, dan juga yang bernyawa, ya, diantaranya hewan dan juga manusia, itu merupakan bagian yang diharamkan. Bahwa min kabairil itsm, bagian dari dosa besar, li'annahu mutawa'idun alaihi biwa'idin syadid fi sharih sunnah syarifah. Karena hadis yang menjelaskan hal tersebut bagian dari yang diharamkan. La farqu fi hadzal tahrim baina ma idza kana fi tasuri ala ma yamtahin. Tujuannya untuk menghinakan ataupun untuk menyanjung tetap diharamkan untuk menggambar yang bernyawa tersebut. Wala farqu baina kana minhu alal basat aw saub, untuk sejadah, untuk ambal, karpet, untuk baju, tetap diharamkan. Wa yastawil hurmatul musawwiru wa man taqaddamu ilal musawwir liyusawwirahu. Yang menggambar dan uang yang digambar pun juga termasuk bagian diharamkan. Wa amat taswir mala ruh, kalau seandainya menggambar yang tidak ada ruhnya, kasajar, seperti pohon, wan nabat, tumbuhan, wal jamad, benda mati, falaisa biharam, kata ulama tidak diharamkan. Kalau seandainya, bagaimana Ustaz kalau seandainya di rumahnya ada gambar? Ulama menjelaskan, ittikhadhu ma fihi surah hayawan atau insan. Kalau seandainya di rumahnya ada gambar hewan, kemudian manusia, in kanat hazihi surah mu'allaqatun ala haid, kalau seandainya bergantung di rumah, Bapak Ibu, manqushah fi saub, ataupun tertulis di baju, maka yajibu naz'iha, wajib dilepas, wa izalatuha min makaniha, dan lepaskan dari tempat kita yang meletakkan hal tersebut. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengecualian tarkhisul lisigharil albanat wasibyan, diperbolehkan kalau itu gambar-gambar tersebut yang digambar oleh anak-anak kecil atau gambaran-gambaran yang dimainkan oleh anak kecil. Karena Aisyah radhiyallahu anha dulu bentuknya menggambar, dan itu gambaran yang bernyawa, ya. Wasani halad darurah, dalam keadaan tertentu darurat. Mungkin ada orang-orang tertentu membuat skesa gambar manusia supaya tahu siapa kejahatannya, maka hal tersebut juga bagian dari yang dibolehkan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min suratu fil bait wa naha yasna' zalika, diharamkan untuk menggambar dan juga untuk membuat patung dan sebagainya. Maka di dalam sebuah hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala meminta, innal ladzina yasna'una hadzal suwar yu'adzibuna yaumal qiyamah. Rasul bersabda, mereka yang membuat gambar-gambar ini, mereka akan diazab pada hari kiamat nanti. Yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan terhadap apa yang engkau gambarkan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ya, lembaga majelis fatwa Mesir dan juga Majelis Ulama Indonesia mengatakan ini menggambar dalam bentuk lukisan ataupun gambar dalam bentuk yang dibuat oleh tangan, Bapak Ibu. Kalau bentuknya video, fotograf, foto, sebagainya, maka itu bukan yang dimaksud dari hadis yang digunakan. Walaupun memang kontroversi, Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang mengkategorikan dalil itu membuat gambar itu ditulis dengan tangan dalam bentuk lukisan ataupun digunakan dalam bentuk foto, haram hukumnya. Tetapi majelis fatwa dari Majelis MUI dan sebagian besar ulama bedakan keadaannya. Menggambar dengan tangan itu adalah usaha yang membuat makhluk. Tetapi ketika memfoto itu adalah salah satu teknologi menangkap cahaya, bukan membuatnya. Maka sebagian ulama membolehkan untuk memfoto ataupun menaruh foto orang yang kita sayang di rumah kita ataupun di kamar dan sebagainya. Ala kulli hal, Bapak Ibu, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ketika hal tersebut menjadi yang Bapak Ibu sifatnya ragu-ragu, maka tinggalkan.
Ya, copot kalau yang berhubungan dengan yang bernyawa. Tetapi kalau Bapak Ibu mengikuti fatwa dari Azhar dan juga dari fatwa Majelis Fatwa Mesir mengategorikan suar fotografi yang menggunakan pemantulan cahaya tersebut tidak masuk dalam kota yang diharamkan, maka ya ibu tetap berpegang dengan pendapat dijelaskan oleh ulama. Ala kulli hal itu sebagai tambahan di dalam penjelasan di luar dari apa yang kita bahas dalam pembahasan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan tentang seluruh ya dari bab perhiasan dan juga pakaian yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Bapak Ibu, untuk buku pertama alhamdulillah kita hampir selesai, Pak Ustaz. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terakhir masalah kafarah. Kafarah itu bahasa kita penggugur dosa-dosa. Seorang yang tidak puasa ataupun langgar sumpahnya ada kaparo. Seorang yang berhubungan suami istri ketika nanti siang Ramadan ada kaparo. Seorang yang membunuh orang tanpa sengaja atau sengaja, tidak sengaja atau salah itu juga masuk dalam kategori kafar di dalam syariat Islam, dan itu akan kita bahas dan sekaligus mengakhiri buku pertama dari pembahasan ilmu fikih kita. Sebenarnya buku pertama ini banyak pindah-pindah kita Ustadz. Cak pernikahan sudah selesai, itu di buku ketiga, cuman kita telah habis di dalam buku pertama. Jadi 3 bab buku yang insya Allah akan kita selesaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pengen ditanyakan, Bapak Ibu yang pengen didiskusikan, ada hal yang masih mengganjal, sama-sama kita diskusikan, sama-sama kita tanya jawabkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Ahlan. Silakan ibu-ibu, mungkin tanya. Silakan Ibu. Bu, sebelumnya Bu, itu sebutkan nama di mana Ibu tuh rajinnya nanya. Seneng kami. Iya. Ibu Rudi Hasmam. Ruti Asmo. Tuti Asmo, Masya Allah. Ya. Belakang sinilah, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu rajin itu bertanya, alhamdulillah, senang kami. Ya. Ya. Siap, Ibu. Ya, jadi yang pertama melihat dari hadis yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya syariat mengharamkan bagi seseorang untuk berwasyam, orang untuk bertato tadi. Maka hukumnya haram. Ustadz, bagaimana? Kami ini sebelumnya tuh sulam alis, kemudian sulam bibir juga. Nah, itu dalam kategori masalah dalam syariat, itu bagian dari yang disebut juga dengan mentato tadi. Nah, cuman dalam hal kecantikan. Ustadz, kami tidak tahu Ustadz, dan kami tidak kemungkinan untuk menghapuskan sulam alis tersebut. Ya bagaimana caranya? Kalau itu terletak di wajah, tidak ada teknologi yang untuk menghapuskan tato tersebut, maka biarkanlah Bapak Ibu, dan tetaplah di dalam sholatnya, dan bertobat kepada Allah, supaya setiap ibadah yang kita laksanakan, itu bentuknya diterima. Ustadz, cak mano kalau saatnya kami mati ya Ustadz? Apakah memang harus dikelopekkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup kita masih diberikan untuk di dalam syariat untuk tidak apa-apa, silakan tato dan sebagainya. Kalau seandainya itu memudaratkan untuk dihapus, biar tato tersebut tetap melekat. Ya penting ampunan Allah sudah kita dapat. Begitu juga dalam keadaan seorang wafat, Bapak Ibu, dalam hadis Nabi yang sudah kita bahas, Aisyah mengatakan, Rasul bersabda, mematahkan tulang orang yang itu 2 kali sakitnya seperti orang yang patah ketika masih dalam keadaan hidup. Begitu juga, jadi dia mati, tidak apa-apa, kita kerok maka dilarang juga dalam syariat. Biarlah ibu sekalian dalam keadaan dia bertato, dalam keadaan dia memakai sulam alis, dalam keadaan dia bentuknya memakai sulam bibir, ya. Asalkan sebelum wafatnya dia telah bertobat kepada Allah dan menutup dengan husnul khotimah dengan amal ibadah.
Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum operasi plastik? Bapak Ibu, pembahasan operasi plastik itu luas dalam pembahasannya. Sehingga ulama itu menjelaskan operasi plastik itu, kata ulama, dalam keadaan apa dulu? Ada orang yang operasi plastik dengan tujuan untuk tahsin tajmil, yaitu untuk memperindah. Yang bahasa dia itu memperindah. Seperti operasi hidung, operasi dagu supaya lancip, dan sebagainya. Ketika itu tidak ada penyebab yang menyebabkan dia harus dioperasi, kecuali hanya untuk memperindah, maka ini masuk dalam hadis Nabi, wal mughayyirati khalqillah. Mereka adalah orang-orang yang merubah ciptaan Allah, dan ini hukumnya haramun. Manusia kami harus merubahnya lagi seperti keadaan semula? Tidak usah. Cukup tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulang hal tersebut lagi. Ustaz, memang ada operasi plastik yang dihalalkan. Ada, Bapak Ibu. Contoh, na'udzubillah, qadarullah, seorang tiba-tiba terkena musibah. Mungkin terkena luka bakar tertentu. Ya. Nah, kena siram air keras dan sebagainya. Maka ini kata dokter berkeinginan, dan itu di tempat yang wajah ataupun yang dalam lemak jingoknya, maka dibutuhkan namanya operasi plastik. Maka hal tersebut dalam syariat Islam, kalau seandainya hal tersebut merubah ataupun bahkan bisa mengganggu inti di dalam sebuah anggota tubuh, mata karena siraman tersebut dapat pacak terjingok, kemudian bibir dapat pacak bergerak, maka disunnahkan atau bahkan diwajibkan untuk dioperasi plastikan. Maka operasi plastik tersebut. Atau Bapak Ibu ada bekas luka tertentu dan itu jelek dan lemah untuk dijenguk, maka silakan operasi. Tetap Bapak Ibu, segala sesuatu patokan syariat itu lemah. Syariat itu fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, tanyakan dengan wong yang ahli. Kalau kata dokter, tidak usah bu, aman nanti operasi plastik, agak takutnya ibu ini ada diabetes, ada darah tinggi, agak gagal dan operasi. Sudahlah, cek itu be. Maka turuti kata dokter tersebut. Kata ibu, tidak apa-apa bu, bahkan bagus. Agak bisa membuat bibir ibu ini bentuknya lebih bisa ngomong, kemudian penglihatan ibu bisa melihat lagi dengan bagus. Maka silakan dilakukan operasi plastik tersebut. Bahkan itu adalah sebuah hal yang disunnahkan, dianjurkan di dalam syariat Islam, Bapak Ibu. Jadi cek itu. Sama-sama Ibu, Masya Allah. Ada lagi Pak, silakan. Ibu-ibu yang lain, kata Bu ya, yang sini sulam alis Bu ya, jangan Bu. Tidak usah lah. Make pensil alis beda apa-apa. Iya, jangan ada yang mengikir alis, mencukur alis, tidak usah. Menkato laki itulah belaga, jadilah. Karena patokan seorang wanita itu cantik adalah dari lisan suaminya. Bukan dari lisan tetangga, apalagi na'udzubillah dari laki wong, na'udzubillah. Jadi cantiknya itu adalah dari lisan suami. Kata suami cantik, sudah cukup. Ya. Aman kata suami, Aida cantik, maka berusahalah ibu untuk membahagiakan suami tersebut. Apa pasal? Catok rambut. Nah, catok itu ulama berbeda pendapat. Catok itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kalau sifatnya bentuknya bisa merusak ataupun memudaratkan, setahu kami Bapak Ibu, mencatok rambut itu bisa merusak rambut, maka ulama mengkategorikan sebagai hal yang kalau pacak dihindari, tapi tidak masuk ke dalam hal yang diharamkan. Mencatok. Kemarin kita sudah membahas tentang mengpikok, Ustaz. Ibu-ibu silakan pikok warna-warni, lajulah, asal laki ibu senang. Tapi jangan mempikok warna hitam, tidak boleh. Orang-orang yang diantara orang-orang yang tidak mencium bau surga, kata Nabi SAW, adalah mereka yang mempikok dengan menggunakan warna hitam. Ibu nak mempikok warna pink, silakan. Maka bapak senang kan? Silakan. Merah, kuning, hijau juga silakan. Tapi dengan syarat suaminya ridho dan senang. Kata suaminya, biarlah warnanya putih nih lah. Aku senang nyengok ke warna putih. Sudah. Ya. Surgonya sudah tercium. Ya. Karena memberikan ridho. Ridho suami itu juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ibu, ada lagi nak tanyakan? Kalau ada kata kami tutup. Ya, Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau dak kati insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah kafarat sebagai spoiler seperti kafarat puasa, kafarat jima, kemudian orang yang melanggar sumpah, Bapak Ibu yang mungkin pernah bernazar tidak dibayar, itu ada kafaratnya. Kafarat orang yang membunuh, seperti Bapak Ibu, kalau seandainya kita masukkan dalam hukum Islam, seperti yang di televisi sekarang itu ya Bapak Ibu ya. Kalau klaimnya dia katanya tidak membunuh, tidak ada keinginan. Tapi dalam syariat Islam juga harus dikena kafarat yang ada ojek yang dilindes oleh mobil itu. Dan itu juga masuk dalam pembahasan yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Allah memberikan manfaat, Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan keberkahan dari ilmu, niat kita, keinginan kita, semangat kita di dalam bertalabul ilmi ini. Semoga Allah muliakan kita dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita dengan ilmu, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang beriman, bertakwa, dan baik di dunia dan akhirat dengan ilmu yang sama-sama kita sudah pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.